Shalom, semua jemaat GBDI Fajar Pengharapan. Pada kali ini kita akan melaksanakan ibadah. Mari semua yang ada di rumah-rumah kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seperti biasa kita akan menyembah Tuhan bersama-sama terlebih dahulu. Kita akan sembah Dia di tempat ini.
Terima kasih untuk anugerah-Mu yang ajaib yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Diagungkanlah Engkau sebab Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Satu-satunya harapan kami yang memberikan kami hidup kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, menyerahkan ibadah hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus Engkau turun atas semua kami, jemaat-Mu GPDI Fajar Pengharapan, supaya kami mengalami Engkau, mengalami sukacita-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dan kami hendak memulai ibadah ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan ungkapkan rasa syukur kita ini kepada Tuhan. Mari kita agungkan Dia, kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia di tempat ini bersama-sama. Hey! Tuhanlah kekuatan dan masukku, Gunung batu yang bersamakanku. Hanya padamu hatiku percaya, Tuhan berharap, tetap perlindungan. Semua bersyukur, oh, cuma selalu bersyukur. Cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhingga lebih. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masukku, gunung batu bersamakanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Tuhan berharap, tetap perlindungan. Cuma selalu bersyukur, sebab cinta padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhingga. Kau Allah yang tidak pernah berubah setianya, Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhingga. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhingga. Cuma selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhingga. Kasih setia-Mu
segala raja. Denganmu kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Engkau berjalan di depan kami, memimpin kami, dan kemenangan sudah ada dalam tangan kami. Haleluya. Kasih Yesus. Kesetiaan-Mu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Yesus saja. Kesetiaan pegang hidupku, sepenuh jiwa yang percaya tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Pujilah Kau Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan. Hey! Makasih, terima kasih. Semua Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu bukan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selama-lamanya kami ada di tangan-Mu Yesus, dan selama-lamanya hidup kami menjadi milik-Mu. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Tuhan. Izinkan sore ini kami datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat Kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Terima kasih Yesus. Dan sore ini setiap hati kami siap ditaburi firman Tuhan. Mari Engkau berfirman buat kami. Karena kami tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman ini. Urapi kami semua jemaat-Mu. Supaya kali ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan. Di dalam ibadah pagi ini, kita akan bersama-sama mengambil bagian firman Tuhan yang terbaik, yaitu dengan judul Mengenal Tuhan Secara Pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua yang diberkati Tuhan, pada renungan-renungan bersuara yang kemarin kita sudah dengarkan, kita sudah melihat dan mendengar bagaimana kedua murid Tuhan Yesus yang telah gagal mengenal secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi, kegagalannya ditandai dengan dua murid pulang ke Emmaus setelah kematian Kristus. Dia gagal mengenal Tuhan secara pribadi ketika pulang di tengah perjalanan, walaupun Yesus bersama-sama dengan mereka. Dia lupa akan janjinya bahwa Yesus akan bangkit, dan juga dia tidak bisa mengenal siapakah Yesus. Kegagalannya ini mengakibatkan dia putus harapan. Dia sangat putus asa dan pulang kembali ke kampung halamannya. Tetapi puji Tuhan, oleh karena perjumpaan dengan korban Kristus ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mereka mengenal Tuhan dan akhirnya bangkit kembali dan kembali ke Yerusalem. Dari apa yang kemarin kita dengarkan membuktikan bahwa mengenal Tuhan secara pribadi sangat-sangatlah penting. Saya dikasih Tuhan, seberapa kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Hal yang paling menyedihkan yaitu ada banyak orang yang mengaku dirinya menjadi seorang Kristen tetapi dia belum mengenal secara pribadi. Pengenalan secara pribadi adalah pergumulan bagi setiap orang percaya seumur hidupnya. Berlaku bagi siapapun, baik seorang Kristen yang baru maupun seorang yang sudah melayani, dan juga termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Perlu terus-menerus mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ketika kita hidup di dunia ini, kita bisa mengenal apa saja. Kita bisa mengerti tentang siapa pemain sepak bola, siapa bintang film, program-program televisi. Banyak hal yang kita kenal, banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Tetapi apakah kita sudah betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi? Karena apa? Karena kalau kita ikut Tuhan, belum mengenal Tuhan secara pribadi, maka kehidupan kita akan ditandai dengan banyak kegagalan. Kegagalan demi kegagalan hanya diakibatkan oleh karena orang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi sebagai pemimpin yang kita ikuti, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka kita selayaknya belum dapat dikatakan sebagai murid Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi? Bagaimana caranya? Tentu setiap orang pasti rindu mengenal secara pribadi, setiap orang rindu untuk dekat kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Karena sebenarnya kita harus mengakui bahwa sebagai manusia, pikiran kita terbatas. Sebagai manusia dapat dikatakan otak kita ini hanya sebesar bakpao. Bagaimana kita dapat mengerti
dan mengenal Tuhan secara sempurna. Kita tidak bisa mengenal Tuhan secara pribadi seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Tidak mungkin orang mengenal secara pribadi hanya dapat dicapai dengan hikmat dunia. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah memilih untuk menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Puji Tuhan, ayat ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ayat 11 di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak dapat menerimanya. Saudara, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa memahami, memikirkan siapakah Tuhan yang kita sembah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya. Baik melalui alam semesta ciptaannya, Tuhan juga menyatakan dirinya lewat pribadi Kristus. Tuhan juga menyatakan dirinya lewat kebenaran firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat memahami, kita dapat mengerti. Saudara kasih Tuhan, lalu sebenarnya apa hubungan pengenalan akan Allah dengan pertumbuhan rohani? Memiliki pengenalan yang benar akan Allah adalah sangat penting bagi orang percaya. Karena tanpa mengenal Tuhan dengan benar, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Karena pengenalan kita akan Tuhan adalah sebuah pengalaman pribadi kepada Tuhan. Ya, saya mau tandaskan bahwa pengalaman pribadi ini akan menyebabkan pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin dalam. Oleh karena itu Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Mari kita akan lihat ya bersama-sama di dalam Efesus pasal 1 ayat 17. Saya baca yang bagian B. Meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, Rasul Paulus merindukan, berdoa kepada jemaat di Efesus supaya jemaat ini betul-betul mengalami pengenalan akan Allah dengan benar. Supaya ia memberikan roh hikmat dan roh wahyu supaya jemaat mengenal Dia dengan benar. Saya dikasih Tuhan. Apa arti mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan itu berbeda dengan sekedar tahu akan Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan, ini terkandung satu hubungan yang sangat erat. Pengenalan akan Tuhan sebenarnya mengandung satu hubungan yang sangat erat. Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Karena di situ juga terkandung satu penyerahan. Satu penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Juga mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beda dengan pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan ini sebenarnya sifatnya hanya informasi. Ya, informasi yang direkam, dipelajari, direkam oleh otak dan diketahui. Makanya pengenalan akan Tuhan itu tidak boleh semata-mata mengandalkan hanya pengetahuan. Ya, karena banyak orang yang mengerti tentang teologi, mengerti tentang Alkitab, tetapi kalau tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka orang tidak akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Memang betul kita harus belajar, ya. Memang betul kita harus mengerti, ya. Tetapi pengalaman
pribadi dengan Tuhan, itulah yang akan menyebabkan semakin hari seseorang akan semakin intim berhubungan dengan Tuhan, lalu memiliki satu hubungan yang khusus, menjadi karib dengan Tuhan, menjadi hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga semakin hari seseorang akan memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Sehingga pengenalan pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya berupa kulitnya saja. Ya, kalau pengetahuan hanya kulitnya. Informasi yang direkam di dalam otak hanya kulitnya, hanya teorinya. Tetapi juga penting sekali untuk dilanjutkan dengan praktek kehidupan. Sampai hubungan yang paling dalam, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Jadi yang namanya mengetahui bukan berarti mengenal, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu pengenalan akan Tuhan ini hanya dapat dibangun melalui satu hubungan intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan mungkin di tengah-tengah kesulitan hidup kita, maka tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, saya sungguh bersyukur hari ini ketika firman Tuhan ini kita terima. Ini akan menjadi satu firman yang menguatkan hati kita supaya jangan sampai ada kegagalan-kegagalan. Kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri 40 hari berulang-ulang kepada murid-muridnya? Selain membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, juga untuk memberi kekuatan kepada murid-muridnya. Karena beberapa murid telah gagal di dalam pengenalan akan Tuhan dan akhirnya putus asa, hidup tidak ada pengharapan dan kembali kepada pekerjaan lama. Kalau kita bertanya pengalaman apa yang pernah dimiliki oleh tokoh Alkitab di dalam pengenalan akan Tuhan, saya akan menceritakan satu pengalaman klasik, yaitu bagaimana Daud ketika masih remaja. Ya, Daud ketika masih remaja, walaupun dia masih remaja, tapi Daud adalah dikenal sebagai pribadi yang memiliki pengalaman pribadi, pengenalan pribadi dengan Tuhan. Daud senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dan waktu itu ketika dia sedang menggembalakan 2-3 ekor domba, ya, dia sedang mengantar makanan untuk kakaknya yang sedang ada di dalam medan perang. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17, ya, di situ Goliat yang adalah tentara Filistin menantang. Lalu Goliat juga menyuarakan suara-suara yang mengejek dan mencemooh Tuhan. Goliat yang adalah tentara dari Filistin, waktu itu seluruh pasukan Israel beserta para pemimpinnya gemetar karena Goliat adalah pahlawan yang gagah perkasa. Selain tinggi besar, juga Goliat adalah seorang panglima tentara yang sudah sangat pengalaman. Ketika waktu itu Goliat menantang dan Israel di dalam keadaan gemetar. Dan ketika Daud datang, Daud mengenal betul siapa Allahnya, Allah Israel. Daud sama sekali tidak terpengaruh oleh tinggi besar perawakan, oleh hebatnya baju senjata yang dimiliki oleh Goliat. Goliat sama sekali tidak ada ketakutan. Maka Goliat ditantang oleh Daud di dalam ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, Daud tidak bisa menerima bagaimana Allah orang Israel dicemooh oleh
Goliat. Makanya Daud dia berkata dengan lantang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat berikutnya, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kalau kita lihat dari peristiwa ini, kita sudah hafal semua ceritanya. Justru Daud mengalami satu kemenangan dimulai dari ketika dia mengenal siapa Tuhannya. Walaupun kakak-kakaknya juga termasuk Saul, banyak di antara tentara-tentara di situ yang lebih perkasa secara jasmani, secara pengalaman, tapi semua orang takut. Tetapi Daud tidak takut. Karena apa? Karena dia mengenal siapakah Tuhan yang dia sembah. Jadi kalau seperti itu berarti apa? Pengenalan akan Allah ini adalah hasil daripada pengalaman rohani Daud. Dari kecil ya, dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan ketika ada binatang buas, dia dapat membunuh binatang buas itu. Dia tidak mengalami ketakutan. Daud dilatih oleh Tuhan, selalu mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa pengalaman akan Tuhan, pengalaman pribadi kehidupan bersama Tuhan itu akan menghasilkan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan. Dan pengenalan secara pribadi akan Tuhan itu menghasilkan keteguhan. Ya. Jadi sebenarnya Daud juga tidak terlalu banyak berteori. Daud tidak mengerti banyak konsep karena waktu itu dia masih remaja. Dia waktu itu masih muda. Tetapi dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia sangat yakin dan percaya. Walaupun sebenarnya secara hitungan manusia tidak mungkin Daud mengalahkan Goliat. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara-saudara. Ya, ya, saya dikasih Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar, berarti kita selain percaya, lanjutnya kita juga harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, saya yakin Daud tidak akan berani melawan Goliat kalau dia tidak mempercayakan. Kalau mungkin saya dan saudara yang harus melawan Goliat, mungkin banyak di antara kita yang tidak berani. Tetapi hasil daripada persekutuan dengan Tuhan, hasil daripada pengenalan kepada Tuhan secara pribadi, Daud tidak hanya percaya tapi dia mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Ya. Apa saudara bedanya? Ya, kalau hanya percaya itu bagus. Tetapi hasil daripada percaya, mengenal Tuhan, kelanjutannya yaitu apa? Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ya, saya akan memberikan satu contoh. Ada orang yang mengaku percaya pada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya pada Tuhan. Ya, Tuhan bisa memenuhi kebutuhan saya. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit. Ya, tetapi ketika betul-betul ada sakit penyakit, lalu pergi ke dukun. Saudara, katanya percaya, tetapi ketika ada masalah, pergi ke dukun. Sama dengan sebenarnya tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yang berikutnya, wah saya percaya Tuhan dapat menolong saya ketika saya melamar pekerjaan, saya akan ditolong Tuhan. Saya percaya. Ya, tetapi ketika dia melamar pekerjaan,
Dia menyuap. Saudara, coba kita pikirkan baik-baik, kita renungkan. Banyak orang yang mengatakan saya percaya, tetapi gagal mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Gagal menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, percaya dan mempercayakan diri itu hal yang berbeda. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, selain kita percaya, selain kita mempercayakan diri kepada Tuhan, maka semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami panggilan, semakin kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, siapakah diri kita? Orang yang mengenal Tuhan pasti akan menyadari keberadaan dirinya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, oh saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dia akan menyadari bahwa hidupnya berharga. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4a dikatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Orang yang mengenal Tuhan pasti dia mengerti saya berharga. Memahami panggilan Tuhan, semakin menyadari keberadaan kita di hadapannya. Makanya kalau ada orang yang bicara saya mengenal Tuhan, tetapi hidup di dalam ketidakberartian, merasa tidak berarti, merasa bukan ciptaan yang berharga, maka sebenarnya orang itu belum mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Hosea pasal 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Pentingnya orang mengalami pengenalan akan Allah, yaitu apa? Kita ngerti bahwa pengenalan akan Tuhan itu menyukakan hati Tuhan. Saya yakin kita sebagai orang percaya pasti kita rindu menyukakan hati Tuhan. Ternyata di dalam Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan, aku lebih menyukai kasih setia, bukan korban sembelian. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ada banyak orang yang bangga bisa melayani Tuhan. Ada orang yang bangga bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya, kita senang dan itu tidak salah. Tetapi yang Tuhan suka adalah apa? Kasih setia. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih setia itu menunjuk kepada hubungan pribadi. Hubungan yang erat, hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Tuhan juga menyukai hubungan itu menghasilkan pengenalan akan Tuhan. Tuhan lebih menghargai itu, saudara. Ya, Tuhan lebih menghargai, menyukai hubungan intim. Ya, lebih menyukai, menghargai pengenalan akan Allah. Sekarang kita akan lihat sebenarnya rahasia apa yang dimiliki oleh Daud ketika Daud benar-benar bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Di mana rahasianya? Sehingga pengenalan akan Tuhan itu dapat dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Saya akan baca dari Mazmur pasal 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Rahasia pengenalan akan Tuhan ternyata terletak kepada sikap hati. Sikap hati yang benar. Kenapa? Banyak orang ingin mengenal Tuhan tetapi belum mengerti bahwa sebenarnya rahasianya terletak kepada sikap hati.
Banyak orang hanya berbondong-bondong memperbanyak pengetahuan. Ya berbondong-bondong, ya mengerti ini dan itu tidak salah. Tetapi jangan lupa, sikap hati ini mengambil satu peranan yang penting. Ya, ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kalau berhubungan dengan manusia, maka sikap dan perbuatan itu yang terlihat. Itu yang penting. Tetapi kalau hubungan dengan Tuhan, maka sikap hati lebih penting daripada yang lahiriah. Saudara, kenapa? Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak dari luar. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak dapat ditipu dengan perbuatan-perbuatan yang tampaknya benar dan baik. Yang pada dasarnya sebenarnya adalah palsu dan munafik. Ia mencari kebenaran di dalam hati manusia, di dalam sikap batin manusia. Tuhan tidak tertarik kepada hal-hal yang sifatnya polesan, hal-hal yang sifatnya kepalsuan. Tetapi Tuhan rindu menemukan sikap hati yang benar. Sehingga ia berkenan. Saudara, ingat ketika kita belajar mengenal Tuhan, kita sebenarnya berhadapan dengan Tuhan yang maha. Untuk kita mengenal Tuhan, kita mesti ngerti sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang adalah maha, ya, maha baik, maha adil, maha suci, maha mulia, maha kudus. Kalau orang sudah mengerti sifat daripada Tuhan, maka orang mudah untuk percaya. Dari situ kita juga harus mengerti, memberikan sikap hati yang berkenan, yang ditujukan. Saya ulangi lagi, yang ditujukan kepada Tuhan. Ya, sama-sama melayani. Kalau pelayanan kita tujukan kepada Tuhan, Tuhan akan melihat. Ya, sama-sama kita memberi kepada Tuhan. Kalau pemberian ini kita berikan kepada Tuhan, Tuhan maha melihat. Daud seumur hidupnya dia memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah. Ya, ia mendapatkan pengenalan pribadi kepada Tuhan, menjadi pribadi yang matang, kuat, dewasa, matang, berwibawa, bijaksana, menjadi seorang hamba yang berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Setia, menyenangkan hati Tuhan. Itu karena apa? Karena dia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, manusia ketika ada di hadapan Tuhan, semuanya seperti telanjang. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menipu, memanipulasi Tuhan. Di hadapan manusia, manusia bisa bersikap manis, berlagak tulus, tetapi Tuhan mengerti. Tuhan mengenal apa yang dilakukan. Oleh karena itu, ketika Daud sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, apa? Berkat apa ketika orang ini mengenal Tuhan dengan benar? Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kehidupan orang percaya yang dapat mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengenalnya? Kenapa banyak orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan? Karena tidak mengenalnya. Makanya berkat orang yang mengenal Tuhan, yang pertama adalah apa? Mengasihi Tuhan. Setiap orang percaya yang
memberikan hidupnya sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan, dia akan mendapatkan berkat, yaitu mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Berkat yang kedua yaitu apa? Orang yang mengenal Tuhan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan menjadi orang yang melayani Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Walaupun dia bukan seorang full timer, walaupun dia bukan seorang hamba Tuhan pendeta, tapi saya melihat banyak orang yang memberikan hidupnya dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kenapa dia melayani Tuhan? Karena dia sadar bahwa hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus. Sadar hidupnya sudah ditebus dari dosa. Dan dia sadar hidupnya bukan milik dia lagi. Yang dulu adalah menjadi hamba dosa, sekarang melayani Tuhan menjadi hamba kebenaran. Makanya orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, pasti hidupnya akan mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti hidupnya akan memberi diri untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti apa? Memberi hidupnya menjadi milik Tuhan. Menjadi orang yang memberi hidupnya bagi Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh belajar untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Ya, semakin hari semakin melayani Tuhan. Ingat, kehidupan yang paling berarti yaitu kehidupan yang melayani Tuhan. Kehidupan yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Bukan melayani kehendak diri sendiri. Bukan melayani nafsunya sendiri. Bukan melayani egonya sendiri. Apalagi melayani setan. Tetapi kehidupan yang mencari Tuhan, kehidupan yang mengenal Tuhan, endingnya yaitu menjadi kehidupan yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan memberi kepada kita satu tuntunan untuk kita terus menerus mengenal Tuhan dengan benar. Terus menerus dibawa oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sulit sekarang ini, saya yakin walaupun saudara-saudara ada di rumah-rumah, berdoa, beribadah di rumah-rumah, saudara malah semakin dalam mengasihi Tuhan. Malah semakin teguh imannya di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang membawa kepada kami kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Kehidupan kami untuk mengasihi Tuhan. Bawa hidup kami untuk semakin hari semakin kami mengenal Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang dekat, yang bersekutu, yang intim dengan Tuhan. Supaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari serupa dengan Engkau. Kami yakin dan percaya sekarang berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bukan dengan hikmat kami, bukan dengan kekuatan kami. Tetapi kami boleh mengenal Tuhan. Melewati pertolongan Roh Kudus kami boleh mengenal Tuhan. Hari demi hari semakin lebih dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri semuanya yang di rumah-rumah, kita mengakhiri ibadah ini dengan satu pujian, Dia sungguh indah.
selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyadari bahwa ibadah sungguh-sungguh kami perlukan untuk kami senantiasa dapat bersekutu dengan Tuhan. Sekarang Kau melihat umat-Mu yang ada di rumah-rumah, domba-domba milik kepunyaanmu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mendidik dan mengajar untuk dia boleh beribadah, boleh melakukan firman-Mu hari ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Sekarang kami semua berdoa, mari jemaat angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat yang terbaik, berkat sukacita, berkat anugerah, berkat roh yang takut akan Tuhan, berkat kesembuhan, berkat hikmat, berkat kekuatan, berkat yang dari Tuhan, dari surga, berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.